kita belajar matematik. Kita akan bahas materi kelas 10, yaitu tentang persamaan eksponensial. Langsung aja ya. Ini kita lihat dia materi yang kita pelajari, yaitu persamaan eksponensial. Jadi di dalam persamaan eksponensial ini ada 6 hal bentuk yang perlu kita bahas. Jadi satu persatu kita coba mengulas bentuk persamaannya ya. Yang pertama bentuknya A pangkat X sama dengan A pangkat K. A nya itu basisnya, tapi harus lebih besar dari 0, dan tidak boleh A nya itu sama dengan 1. Jadi contohnya kira-kira inilah kita ambil dia. Tentukan penyelesaian dari akar 3 pangkat X kurang 7 indeks 3 sama dengan 1/9. Jadi kembali kita membuka akar, bahwa akar A pangkat N dari M itu adalah, kita buka akarnya menjadi A pangkat yang di dalam per indeksnya ini M, indeks di sini 3, pangkatnya X kurang 7. Jadi mari kita coba buka akarnya. Berarti dia ini 3 pangkat akar 3 pangkat X kurang 7 ini indeks 3 ya, sama dengan 1/9. Kita buka akarnya tadi menjadi pangkat di dalam per indeksnya. Berarti ini menjadi 3 pangkat X kurang 7 per 3 sama dengan 1/9 itu adalah 3 pangkat minus 2 ya. Langsung aja ya, kalau 9 3 pangkat 2, kalau 1/9 3 pangkat minus 2. Jadi di dalam bentuknya kalau sudah indeksnya sama AA, maka yang diambil Fx sama dengan K. Fx itu adalah pangkat di ruas kiri dan K nya ini adalah pangkat di ruas kanan. Oke, sekarang bagaimana? Lalu kalau ke sini indeksnya sudah sama, lalu pangkat sebelah kiri adalah X kurang 7 per 3 sama dengan minus 2 ya. Minus 2. Lalu ini bagi pindah menjadi kali. Jadi 3x X kurang 7. Ini X kurang 7 ya. Ini salah tulis. Ini X kurang 7. X kurang 7 ya. Jadi X kurang 7 X kurang 7 sama dengan pindah menjadi kali. 3 kali minus 2 minus 6. Berarti X nya itu sama dengan minus 6 ditambah 7. Berarti X nya adalah 1. Inilah kira-kira sesuai dengan bentuk rumusnya. Sekarang tadi saya bilang ada 6 bentuk, ini masih bentuk pertama. Sekarang bentuk yang kedua ya, bentuk yang kedua. Ini dia A pangkat Fx, jadi bervariabel X di ruas kiri dan di kanan bervariabel X. Indeks A harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, sama dengan yang di atas.
Lalu kalau sudah sama indeksnya, pangkat di atas sebelah kiri fx sama dengan di pangkat di kanan atas. Ya, kita ambil sesuai dengan contoh. Jadi di sini indeksnya 2, di sini basisnya 2, di sini basis 4. Jadi harus sama basisnya, A harus sama. Berarti 4-nya ini nanti harus kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Oke, kita mulai dari sini ya. 2 pangkat x kuadrat, terus tambah 3x ditambah 4 sama dengan 4 ini adalah 2 pangkat 2 di pangkat min x kurang 1. Pangkat di dalam dipangkat lagi keluar, maka pangkat di dalam dikalikan keluar dia. Oke, kita tulis lagi 2 pangkat x kuadrat kurang tambah 3x tambah 4 sama dengan 2 pangkat, ini basisnya kita kurung aja ya, 2 pangkat 2 kalikan ke apa, pangkat di atas, 2 kali min x min 2x ya, 2 kali min 1 min 2. Nah ini sudah sama basisnya, pangkatnya kita ambil dia ya, menjadi x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan min 2x dikurang 2 ya. Jadi ruas kanan harus kita nolkan dia, berarti x kuadrat ditambah 3x, pindah ini menjadi tambah 2x, ini tambah 4, pindah konstannya ini tambah 2 sama dengan 0. Berarti x kuadrat ya ditambah 3 tambah 2 5x ditambah 4 tambah 2 6 sama dengan 0. Setelah begini bentuknya sekarang menjadi bentuk persamaan kuadrat. Lalu supaya dapat kita tentukan nilai x nya, maka ini kita faktorkan aja ya, faktorkan aja. Jadi kita faktorkan dia, ini faktornya bentuk kurung dia ya, sama dengan 0 x. Kalau dikalikan dia 6, jumlahnya 5. Berapa kali berapa? 6. Angka perkaliannya jumlahnya 5. 6 itu adalah 2 kali 3 dan 2 ditambah 3 5. Jadi ini dikalikan, ini hasil jumlah, berarti dia tambah 3 tambah 2. Itu dia 3 kali 2 6, 3 tambah 2 5. Itu berarti dari sini keluarlah hasil x nya sama dengan, kalau positif jadi negatif. Yang ini x nya kalau positif jadi negatif min 2 ya. Jadi nilai x nya di sini tadi, nilai x nya berapa dia? Himpunan penyelesaiannya ya, penyelesaiannya adalah minus 2 dengan 1. Sekarang di sini himpunan penyelesaiannya adalah minus 3 dengan minus 2. Boleh ditulis dalam bentuk penyelesaian, boleh ditulis dengan apa? Dengan harga x. Jadi boleh juga, atau boleh ditulis dia ya, jadi nilai x adalah min
min 3 atau minus 2. Penulisan begini pun boleh. Itulah operasionalnya. Kita ambil contoh 3 lagi nak ya. Contoh 3. Bentuknya bilangan basisnya nggak sama, ini A, di sini B. Tapi yang sama adalah fx-nya. Cuma A-nya harus lebih besar dari 0. Kalau basisnya berbeda, pangkatnya sama, maka yang diambil pangkatnya aja, yaitu fx harus sama dengan 0, ya kan? Fx-nya harus sama dengan 0. Berarti di sini kita lihat dia contohnya, tentukan penyelesaian dari 3 pangkat x kuadrat dikurang 5x tambah 4 sama dengan 5. Berbeda dia A, B. A dengan B berbeda, ini 3 ini 5, tapi pangkatnya ini sama dia. Kalau pangkatnya sama, yang diambil adalah fx. Ini fx dia, fx, maka fx pangkatnya itu diambil dia menjadi sama dengan 0. Kalau begitu jawab ya. Kalau begitu kita ambillah apanya, fx-nya. Fx sama dengan 0, maka fx-nya yang di atas, x kuadrat kurang 5x tambah 4 sama dengan 0. Lalu faktorkan dia. Balik lagi ke masalah pemaktoran. Kalau difaktorkan, caranya sudah Bapak terangkan minggu-minggu yang lalu. Kalau dikalikan dia ini 1 kali 4, 4. Tapi perkaliannya 1 kali 4 itu bukan hanya 1 kali 4. Harus jumlahnya minus 5. Kalau 1 kali 4 jumlahnya 1 dengan 4 dijumlah 5. Berarti supaya dia negatif 5, maka di sini kita buat min 1 dan sini min 4. Min kali min positif. Min 1 kurang 4 min 5. Baru dia ada kecocokannya. Itulah pemaktoran. Lalu harga x-nya di sini adalah 1. Kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Kalau di sini x-nya sama dengan jadi 4. Jadi himpunan penyelesaiannya, penulisannya biasanya dari yang kecil dulu, 1 dan 4. Atau boleh tadi ditulis apa? Jadi harga x-nya adalah ya 1 atau 4. Boleh juga begini dia penulisannya. Oke, belum puas, kita ambil lagi beberapa contoh lagi. Itulah bentuk yang ketiga. Sekarang bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat ini, ayo kita lihat dia ya. Ini agak apa dia? Hx pangkat gx. Jadi bervariabel x dia, basisnya maupun pangkatnya sama dengan hx pangkat gx. Jadi basis hx dia sama hx, pangkatnya yang berbeda. Penyelesaiannya ada 4 syarat dia. Yang pertama, diambil fx-nya sama dengan gx. Oke, kita ambil dulu yuk. Sekarang kita cocokkan bentuknya ini dengan bentuk soal. Ini saya ambillah sebuah soal yang sama bentuknya dengan bentuk yang keempat ini. Ini x tambah 3, x tambah 3. Hanya sama. Fx-nya 2x kurang 1, berbeda dia, maka di sini tandanya berbeda. Fx ini enggak fx, jadi gx x tambah 2. Jadi syarat pertama diambil fx-nya sama dengan gx ya.
fx-nya apa di sini? Fx-nya 2x kurang 1. Ya, sama dengan ini x tambah 2. Kita cari x-nya, pindah ke kiri. 2x kurang x sama dengan 2 ditambah 1, berarti x-nya sama dengan 3. Ini kita kotaki dulu. Sudah merupakan anggota penyelesaian. Syarat kedua, hx-nya 1 dia. Jadi kalau hx-nya 1 di sini 1, apapun di atas pasti sama dia. Bilangan berapa? 1. Sejuta pun hasil fx sama dengan 100 hasil gx. Karena 1 di pangkat berapa pun tetap 1. 1 pangkat 5 1. 1 pangkat 100 1. Jadi berapapun dia fx dengan gx-nya, kalau hanya sama tetap dia apa? Kalau 1 dia, ini 1, kalau 1 dia tetap dia sama dia. Maka syarat kedua itu berlaku dia bahwa hx-nya adalah 1. Hx sama dengan 1. Hx-nya kita ambilkan, kita bawakan hx-nya di sini, x ditambah 3 ya. X ditambah 3 sama dengan 1. Berarti x-nya adalah 1 kurang 3. Berarti x-nya adalah minus 2 ya. Oke, ini syarat kedua. Berarti ini memenuhi dia. Ya, nggak ada persyaratannya, langsung memenuhi. Untuk persyaratan yang ketiga ini ada syaratnya. Hx boleh 0 dia. Ya, kita ambil x-nya 0. Nanti kita cek dia. Kalau fx dan gx keduanya positif. Jadi setelah kita cari nanti x yang ada di hx ini, maka kita ambil dulu hx-nya dia. Hx di sini sebagai hx adalah x tambah 3 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah minus 3. Oke. Syaratnya apa dia? Oke, syarat ya kan? Syarat. Syaratnya fx dan gx keduanya fx dan gx keduanya positif. Oke. Kita lihat fx dan gx. Fx ya kan? Dan gx ya. Gx. Oke. Syaratnya harus apa? Harus keduanya positif. Fx-nya berapa di sini? 2x kurang 1 sama dengan x-nya masukkan dia min 3, berarti ini min 3. Ya, harus syarat positif, berarti 2 kali minus 3 kurang 1 berarti minus 6 kurang 1 berarti dia minus 7. Tadi syaratnya keduanya positif, ini aja sudah negatif ya, berarti ini tidak memenuhi. Perlukah kita hitung-hitung? Sama juga dia nih, gx nya di situ adalah x tambah 2 ya, x tambah 2. X tambah 2 itu sama dengan gantikan x menjadi minus 3. Minus 3 ditambah 2 sama dengan minus 1. Ini tidak memenuhi dia karena harus keduanya fx dan gx keduanya positif. Ini justru keduanya negatif, jadi tidak memenuhi dia untuk langkah yang ketiga ya. Yang keempat itu ya,
Hx nya katanya min 1. Oke, kita tulis dulu dia. Hx nya adalah min 1. Tapi syaratnya K2 nya genap atau K2 nya ganjil. Nah, tahu genap kan? Nah, keduanya genap, hasilnya nanti 2, 4, 6. Nah, itu genap. Kalau ganjil 1, 5 sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Oke, kita cari dulu Hx nya. Hx nya adalah yang di bawah ya. X ditambah 3 sama dengan min 1. Maka X nya ini menjadi pindah ke kanan menjadi minus 4. Min 1 kurang 3 minus 4. Oke, kita masukkanlah ini ke apa? Ke Fx dan Gx ya. Mana Fx? Nah, syarat Fx dan Gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Pokoknya sama-sama genap Fx dengan Gx atau sama-sama ganjil Fx dengan Gx. Kita lihat dia Fx nya apa dia. Fx nya, lihat dia lah Fx nya. Nah, ini dia yang di atas. 2x kurang 1 berarti 2 kali minus 4 kurang 1 sama dengan minus 8 minus 9 ya kan? Nah, itu jadi yang ini gimana dia ya kan? Mana lagi Gx ya. Gx nya apa? Gx nya adalah X tambah 2 ya. Masukkan min 4 ditambah 2 ini minus 2 ini minus 9 ini minus 2. Jelas ini tidak memenuhi, jadi nggak bisa dipakai karena keduanya tidak genap dan keduanya tidak ganjil. Ini tidak memenuhi lah. Jadi yang memenuhi adalah ini 1 ya kan? 2. Kalau yang ini tidak memenuhi dia karena dia tadi yang syarat ketiga keduanya harus positif, justru keduanya negatif. Jadi himpunan penyelesaian, tentukan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian kita tulis dari yang kecil minus 2 dan 3. Kalau ini minus 7 minus 1 tidak memenuhi, minus 9 minus 2 tidak memenuhi. Itulah bentuk soal dari bentuk sifat atau rumus yang keempat ya. Kalau yang kelima berbeda lagi dia. Nah, ini di sini tadi yang keempat Hx-nya sama. Ini basisnya sama, ini basisnya berbeda. Fx dengan Gx berbeda dia. Jadi kalau berbeda macam mana dia? Kalau berbeda dia penyelesaiannya diambil Fx sama dengan Gx. Syarat pertama, 2 syarat aja nih. Yang kedua Hx-nya diambil, ini Hx-nya diambil 0. Tapi syaratnya Fx tidak sama dengan 0 dan Gx nggak boleh sama dengan 0. Oke, kira-kira kayak mana dia masuknya? Kita ambil dulu ya, jawab. Kita ambil dulu syarat yang pertama ya, Fx sama dengan Gx. Sekarang Fx dan Gx di bawah dia, yang di bawah ya kan, sesuai dengan bentuk rumusnya nih. Yang di bawah berarti di sini Fx-nya di x tambah 2, yang di kanan 2x tambah 2x tambah 6. Berarti dia pindahkan aja. Ini 2 kurang 6, 2x kurang x
2 dikurang 6 minus 4, ini sama dengan X, berarti X nya sama dengan minus 4. Oke, inilah dia syarat yang pertama. Ngapa ini? Langkah pertama nggak ada pakai syarat dia, berarti ini langsung memenuhi dia ya. Nah ini dia syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua. Oke, syarat yang kedua apa dia? Syarat yang kedua, ini syarat yang pertama, ini syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua, apa dia syarat yang kedua? HX nya diambil 0, diambillah 0. Tapi dia nggak boleh FX dan GX nya 0. Mana HX nya rupanya? HX nya yang di atas, ini yang sama dia. Kalau di sini dia HX-nya yang sama dia X tambah 1, berarti X tambah 1 sama dengan 0. Maka X-nya ini adalah min 1. Ini kita kotaki dia. Kenapa kita kotaki ini? Kita masukkan ke FX dan GX, nggak boleh 0. FX mana FX? FX mana dia FX? Nah ini yang di bawah, berarti X tambah 2. Ini GX, masukkan min 1 ya kan, min 1 berarti min 1 tambah 2 berarti 1 ya, memenuhi dia nih ya kan. Coba GX harus apa? Harus nggak boleh 0 FX dan GX. GX nya apa? GX nya GX nya adalah 2X ditambah 6, berarti 2 kali X nya masukkan min 1 ditambah 6, berarti minus 2 ditambah 6 adalah 4. Inilah GX nya, jadi nggak 0 dia. Kalau begitu ini berlaku X sama dengan min 1 dan minus 4. Jadi penyelesaiannya kita ambillah himpunan penyelesaian adalah mana yang lebih kecil. Ini minus 4 dan minus 1. Inilah contoh 5. Oke, saya ambil satu lagi contohnya ya. Ya, ini bentuknya bentuk pangkat tapi berbentuk persamaan kuadrat ya. A kali ini A ini koefisien kali A pangkat fx kuadrat. Fx dia ada berbau variabel x tambah B kali A fx ya. Ini pangkat 2 pangkat 1 lalu konstanta. Jadi ini bentuk apa dia? Persamaan kuadrat dia. Nah, lalu kita aplikasikan bentuknya ini. Kemarin dia A-nya di sini belum ada, cuma 1. Tapi di sini dia boleh kita pisah dia 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat X. Kalau dikalikan pangkatnya dijumlah, 2 ditambah X kan sama itu dengan X tambah 2. Oke, kenapa saya buat ke depan dia ini? Supaya ini nanti nampak koefisien dia. Udah, lalu yang ini macam mana dia? Ini sama juga 5 pangkat, ini duluan kita buat yang konstan, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2X kurang 50 sama dengan 0. 5 pangkat 2 adalah 25X ditambah 25 ya kan, 25 ini pangkatnya ada ya, ada kekurangannya sedikit di sini ya kan. Nah itu 25 itu adalah 5 pangkat 2, 25 kali 5 pangkat X. Nah, ini tambah 25 kali 5 pangkat 2X kurang 50
sama dengan 0. Ya, ini kita buat ke depan dia ini karena di atasnya ini lebih, ini adalah pangkat 2 ya. Atau kita bagi 25 dulu nih, bagi 25 ya. Kalau dibagi 25 berarti tinggal apa dia? 5 pangkat X ditambah dibagi 25 ini habis kalapuk. Bagi 25 ini tinggal berapa? 2. Ditambah 5 pangkat 2X dikurang 2 sama dengan 0. Di sini kita harus misalkan, kita harus adakan pemisalan. Misalkan 5 pangkat X itu adalah P. Boleh kita buat P dia ya. Bentuknya ini kita jadikan ke depan dia. 5 pangkat 2X ditambah baru ini 5 pangkat X kurang 2 sama dengan 0. Lalu kita misalkan 5 pangkat X ini adalah P. Berarti ini kita buat menjadi 5 pangkat X di apa? Dikurung. Ini kan pangkat 2 lagi. Ya kan? Pangkat di dalam dikali pangkat di atas, X dikali 2 adalah 2X. Ini kan dia nih. Jadi kita uraikan dia supaya menjadi bentuk kuadrat dia. Ditambah ini menjadi 5 pangkat X kurang 2 sama dengan 0. Bentuk yang di dalam kurung ini adalah sudah merupakan apa ini? P ya, bukan X ya, tapi P ya. Ini sudah bentuk P dia. Ya, ini sudah bentuk P. Ya kan? Ini yuk kita rame-ramekan ya. Ini menjadi P karena 5 pangkat X ini sudah P, kita buat P kuadrat ditambah P kurang 2 sama dengan 0. Ya, kita faktorkan dia dengan 0. P. Kalau dikalikan minus 2 jumlahnya 1, berarti dia positif 2 dikali min 1. 2 kali min 1 min 2. 2 dikurang 1 1. Maka P-nya di sini adalah minus 2, yang ini P-nya adalah 1 ya. Iya, P-nya adalah 1. Jadi ini kita masukkan, kalau untuk P-nya sama dengan minus 2, bahwa ini tidak memenuhi dia. Ini tidak memenuhi karena negatif dia. Nah, ini P sama dengan 1. Kita buatlah dia. Untuk P sama dengan 1, maka 5 pangkat X sama dengan P. Berarti 5 pangkat X sama dengan 1. 1 ini 5 pangkat berapa 1 ini? 1 ini adalah ya, 1 ini adalah 5 pangkat X adalah 1 ini adalah bilangan di pangkat 0. Basisnya sama, berarti pangkat di atas yang diambil, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, inilah jawabannya. Nah, ini ya. X-nya berapa? 0. Nah, ini 0 lah dia. 0. Jadi ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0. Betulkah 0 di harganya ini kalau dimasukkan X nya 0? Betul lah, ini lihat dia. 5 pangkat 0 1 tambah 5 pangkat 2 kali 0 0. Berarti 5 pangkat 1 1. 1 ditambah 1 2 dikurang 2 0. Jadi 0 hasilnya. Saya rasa sudah kita sama-sama membahasnya. Baiklah, sudah ada contoh yang sudah kita bahas secara bersama, walaupun kalian
bentuknya daring. Ya, sekarang saya buat soal. Di sini ada sampai 4 ya soalnya. Ini untuk asah kemampuan kau, ada 4 soal. Inilah soalnya. Saya kasih soalnya ini yang 4 ini biar apa? Nah, yuk kamu kerjakan biar anak-anak semakin memahaminya ya. Saya rasa terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Terima kasih ya.